Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohainah dengan NIM 181070334. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai desain komunikasi visual beserta tugas-tugas yang sudah saya kerjakan selama 1 semester ini. Baik, yang pertama, definisi desain komunikasi visual atau bisa kita singkat dengan DKV adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual atau rupa untuk menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu. Baik, untuk selanjutnya ruang lingkup desain komunikasi visual. Kebanyakan para desainer bekerja berdasarkan kebutuhan yang diarahkan oleh klien, sehingga ia tidak semaunya sendiri saat menentukan ukuran, media, warna, dan teknik untuk membuat desain. Ruang lingkup desain komunikasi visual dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, desain periklanan, desain identitas usaha, desain marka lingkungan, desain multimedia, desain grafis media, desain bergambar, fotografi dan videografi, ilustrasi dan animasi, serta media interaktif. Baik, selanjutnya fungsi dari desain komunikasi visual. Yang pertama ada sarana identifikasi. Identifikasi yang mencerminkan nilai jual dan kualitas suatu produk perusahaan, sehingga produk itu mudah dikenali dan baik citranya yang berdampak pada angka penjualan. Kemudian sarana informasi dan instruksi. Sarana informasi dan instruksi meliputi peta, diagram, simbol, infografis, dan petunjuk arah. Pesan yang dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat pada kondisi yang tepat. Juga dalam bentuk yang mudah dipahami, kemudian dipresentasikan secara logis dan konsisten. Yang ketiga, sarana presentasi dan promosi. Tujuannya untuk memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang dapat digunakan oleh konsumen, singkat, jelas, dan padat, akan mudah diingat oleh pembaca. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas-tugas yang sudah saya kerjakan selama 1 semester ini dalam mata kuliah desain komunikasi visual. Yang pertama ada menganalisis font. Pengertian dari font itu sendiri adalah representasi grafis dari teks yang dapat menyertakan jenis huruf, ukuran titik, berat, warna, atau desain yang berbeda. Font pertama kali muncul ketika teknik percetakan pertama dikembangkan. Itu terjadi selama tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Ketika orang-orang Cina mulai menggunakan cetakan balok kayu dari kain dan kertas. Di sini saya mengambil contoh dari tulisan atau poster dari Star Wars sama Hokus Pokus. Nah, font ini menjadi salah satu font yang digunakan untuk mengambil ciri khas dari film art. Kemudian untuk tugas yang kedua adalah menganalisis warna. Teori warna pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Beliau telah melakukan percobaan serta untuk mendapatkan sebuah kesimpulan di mana apabila dilakukan pemecahan pada sinar matahari, maka akan ditemukan berbagai warna yang beragam. Warna ini sendiri terdiri dari warna jingga, warna kuning, biru, dan ungu. Kemudian berbagai warna yang diungkapkan tersebut juga dapat kita lihat pada pelangi. Pada tugas ini saya mengambil contoh dari logo Gojek, Facebook, dan Coca-Cola. Bagaimana untuk menganalisis dari warna tersebut? Bisa kita lihat dari kode warna yang kita pilih. Pada logo Gojek ini terdapat warna hijau dan hitam. Kemudian pada Facebook warna biru dan putih pada huruf F. Kemudian dari warna Coca-Cola itu sendiri adalah warna merah. Selanjutnya tugas yang ketiga itu adalah membuat font dan warna sendiri. Kemudian saya membuat tulisan dengan nama saya sendiri yaitu Siti Rohainah dengan font itu di miring atau kita bisa sebut dengan italic
kita gabungkan dengan angka sambung, dengan tulisan sambung. Kemudian warna yang saya gunakan adalah warna biru langit dengan kode 87CEEB. Warna biru langit itu sendiri dapat diartikan dengan kebebasan atau ruang terbuka yang luas. Kemudian tugas yang keempat adalah menganalisis film dari Design is Future. Film ini merupakan film dokumenter yang digarap oleh Laura Sanch bersama beberapa desain terkenal. Dari film ini saya mengambil 3 bagian utama. Yang pertama, dari film ini kita bisa belajar mengenai bagaimana profesi desain berubah dan bagaimana peran baru desainer mempengaruhi industri. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai bagaimana desain adalah alat yang sempurna untuk inovasi di semua jenis bisnis, perusahaan, dan institusi. Kemudian yang terakhir, bagaimana desain membantu meningkatkan masyarakat dan kota melalui inovasi untuk membuat hidup lebih baik bagi orang-orang. Tugas yang kelima ini adalah membuat desain ilustrasi. Kemudian dari ilustrasi itu merupakan interpretasi visual dari sebuah konsep, teks, atau proses tertentu. Esensi dari konsep yang menjadi landasan akan apa yang ingin dikomunikasikan oleh gambar. Pada tugas ini saya menggambar sepasang sandal jepit yang sederhana namun bisa membawa kebahagiaan bagi siapapun dengan cara kita mensyukuri apa yang kita punya. Untuk tugas yang terakhir adalah membuat desain dengan 2 perspektif. Retorika visual adalah seni komunikasi efektif melalui elemen visual seperti gambar, tipografi, dan teks. Retorika visual mencakup keterampilan ilustrasi visual dan kemampuan menganalisis gambar untuk bentuk dan maknanya. Gambar di samping merupakan gambar sebuah lampu yang sedang bersinar dan di bawahnya terdapat tulisan thought of break yang artinya berpikir untuk beristirahat. Namun apabila kita melihat lebih dalam, itu merupakan gambar secangkir kopi panas yang mengartikan bahwa kita itu disuruh untuk beristirahat sejenak. Manfaat desain grafis dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Desain grafis sendiri sangat lekat dengan persepsi, pencitraan, dan juga komunikasi. Desain grafis memudahkan dalam bertukar informasi, membuat suatu informasi menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.